Untuk mengawali dialog kita pada hari ini, barusan saya menyatakan sebuah statement begitu ya, mungkin perspektifnya dari customer. Tapi apakah Pak Riki setuju dengan apa yang sudah saya sampaikan barusan? Iya, iya. Jadi kalau tadi kan Mbak bilang ke saya premium, kalau premium itu basically lebih ke arah experience. Premium itu bicara mengenai preference, Yes. gitu kan, bicara mengenai taste, gitu kan. Dan saya percaya bahwa yang namanya strata masyarakat itu udah ada seperti itu, gitu kan. Saya nggak bilang bahwa semua orang harus kaya, semua orang harus miskin, tapi tentu ada levelnya. Dan kita sebagai pemain, pelaku industri, pelaku bisnis, kita mesti bisa melihat kita mau masuk atau mau menyematkan di yang mana, gitu. Misalnya kita mau masuk di level yang di kelas menengah ke atas, atau mau di level seperti apa, atau mungkin kita mau produk kita sebagai means of transportation only, misalnya gitu kan, kayak kendaraan buat membawa orang dari poin A ke poin B, atau memang kendaraan ini atau juga mungkin produk-produk ini sebagai aktualisasi diri. Jadi sebenarnya itu banyak definisinya sih kalau bicara mengenai premium tadi, seperti itu kalau saya bilang. Baik, kan tadi dari jawaban Anda yang pertama, Pak Riki bisa dikatakan bahwa memang Mazda sudah melakukan dan juga berencana untuk tetap konsisten di level premium, di level niche begitu, yang untuk mempertahankan kualitas. Tapi di sisi lain kita tahu yang namanya industri itu kan betul semua pasti ingin mempertahankan kualitas, tapi di sisi lain kan pasti ada yang dikejar dalam bentuk volume begitu. Kalau kita bicara berkaitan dengan volume, terutama industri manufaktur, industri otomotif, semakin tinggi volume, semakin murah produksi gitu. Nah, kalau dari Mazda sendiri menghadapi istilahnya dua mata pisau yang berkebalikan ini, supaya untuk tetap bisa bertahan, seperti apa Pak strateginya? Saya selalu sampaikan ke teman-teman saya, siapapun juga, bahasanya adalah stay true to your own value. Nah, kalau Mazda itu tentunya sangat dikenal dengan namanya, pertama adalah kodo design. Mungkin ada ya, mungkin kalau ibu lagi main-main ke showroom kami nih, pasti ada tulisan kanji, kodo. Kodo itu artinya soul of motion. Nah, kodo itu adalah bahasa desain Mazda, yang dimana sudah diperkenalkan kira-kira di tahun 2014 ya. Itu dari generasi mungkin CX-5 yang pertama. Terus juga kita ada filosofi kita yang kedua namanya Jinba Itai. Jinba Itai itu adalah, kalau dalam harafiahnya artinya adalah kesatuan antara kuda dan manusia gitu. Tapi dalam hari ini bukan bicara mengenai kuda pacuan. Ini mana kudanya bisa mengerti manusianya gitu kan. Coba kalau kita bayangkan misalnya kudanya adalah mobil, sedangkan kudanya pengen kencang, padahal manusianya pengen belok. Ya, berarti kan manusia mesti ngalah ke kuda, ini nggak kuda mesti ngalah ke manusia. Nah, itu dua filosofi itu yang selalu kita bawa dan selalu kita tekankan ke kita punya customer. Jadi begitu customer lihat mobil kita, mengapresiasi dari kodo desainnya, dari desainnya. Jadi kalau saya selalu bilang ke tim sales saya, bagaimana cara membawa si hot prospect kamu dari mata turun ke hati. Begitu ngeliat, oh ini kode desainnya kayak begini ya, menarik ya, gini. Dan karena ini adalah bahasa desain, tentunya semuanya ada satu benang merahnya. Jadi kalau di Mazda itu nggak mungkin misalnya dari satu model ke model lain tuh completely different, nggak mungkin. Jadi pasti selalu bentuk grillnya, bentuk siluetnya, bahkan banyak hal yang mirip-mirip lah gitu kan. Nah setelah itu kita punya berkendaranya namanya the Jinba Itai. Jadi selalu setelah mengapresiasi dari desain, baru kita bawa mereka untuk test drive untuk namanya Jinba Itai test drive lah ya kira-kira. Itu yang selalu saya sampaikan. Dan itu saya selalu tekankan kepada tim sales kami. Gitu. Jadi berkaitan juga sama pertanyaan saya selanjutnya begitu kan, kita tahu bahwa sebenarnya cukup banyak kendaraan merek baru, kalau kita bisa sebutkan adalah dari produksi Cina yang betapa memang menyajikan fitur-fitur dengan teknologi yang sangat advance begitu. Bisa dikatakan bahwa mobil ini seperti gadget besar berjalan gitu ya Pak sekarang. Tapi kan kalau dari Mazda sendiri kan memang tetap fokus pada yaitu tadi yang seperti Anda sampaikan, human centric driving yang nampaknya memang lebih cenderung ke analog, kemudian juga lebih ada kedekatan emosional dengan unit mobilnya itu sendiri. Nah, di tengah generasi konsumen di tahun 2000, mungkin 5 tahun terakhir, di tahun 2020 setelah COVID semakin ekstrim begitu ya Pak.
namanya masyarakat demand ya terhadap digitalisasi, teknologi, konektivitas dan lain-lain. Kalau dari Mazda sendiri bagaimana akhirnya punya strategi untuk meyakinkan bahwa driving pleasure itu masih merupakan aset atau prioritas nomor satu pada saat memiliki sebuah kendaraan dibandingkan dengan memiliki gadget besar dalam bentuk mobil begitu Pak? Betul. Nah ini yang saya mau jelaskan sedikit. Jadi sebenarnya kata-kata human centric itu juga dimulai dari the Jin Bai Tai, kesatuan antara kuda dan manusianya, penunggangnya. Di mana dalam hal ini yang diutamakan adalah manusianya. Kuda adalah hewan, ini istilahnya ya, kuda adalah hewan yang mesti nurut ke manusianya. Yeah. Kalau kudanya nggak nurut manusianya, ya kudanya jalan sendiri, dan manusianya ya repot gitu kan. Bahkan di situ diceritakan bahwa ini di dalam situasi, kalau dalam bahasa Jepang itu namanya yabusame, itu artinya seorang pemanah, gimana si pemanah ini bisa melepaskan anak panahnya tepat kepada sasarannya. Kalau si kudanya hanya lari kencang aja, yang penting kencang, ya panahnya nggak bisa kena, betul kan? Tapi gimana si kudanya ini mesti bisa mengatur otot dia, mengatur dia mesti bisa mengerti manusianya, supaya memastikan si manusianya ini atau si pemanahnya atau si perwira pemanahnya ini bisa memanah mengenai bullseye. Nah, kalau di situ kan artinya human centric, artinya human adalah the center. Nah, konsep ini, filosofi ini yang dibawa oleh Mazda dari budaya Jepang ini. Gimana apapun yang ada di dalam mobil itu, mulai dari setirnya, mulai dari letak posisinya, bahkan kita punya namanya adalah driver personalization. Artinya apa? Gimana supaya mobil bisa mempersonalize drivernya. Customize buat drivernya gitu loh. Jadi the driver atau orang yang paling utama gitu kan. Jangan sampai misalnya kita gara-gara mau keren-kerenan malah jadi pegel, karena gitu kan. Wah, kita steering sampai kayak orang Formula One gitu kan, misalnya jauh sekali gitu kan. Itu kan juga jadi nggak ideal. Emang kayaknya sih keren sih, tapi kan sebenarnya apakah ideal? Enggak gitu kan. Atau misalnya mau nyalain sesuatu gitu ya, mesti kayak sequence peluncuran roket gitu kan, tombolnya banyak, digital gitu kan. Loh, saya tidak menyalahkan digital. Digital is completely perfectly fine. Saya masih ingat zaman dulu waktu kita peralihan handphone misalnya, mulai dari handphone putar, tombol, terus ada IMPS, kan ada yang GSM, apa-apa. Itu kita nggak bisa memendung itu. Gimana? Tapi tetap dari teknologi yang ada, tetap untuk the human center. Jadi bukan untuk the digitalnya, bukan untuk the teknologi. Teknologi mesti serve the human. Nah itu konsepnya Mazda.